Doa saya kiranya Tuhan terus memberkati saudara, setiap aktivitas saudara, setiap tugas saudara, setiap tanggung jawab saudara, baik di kantor, baik sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai sopir, dan bentuk apapun kepercayaan yang Tuhan percayakan bagi saudara untuk saudara kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya sehat selalu. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan di dalam Matius 12 ayat 33. Dan saya akan lanjutkan dengan sebuah cerita di mana seorang pendeta yang tergesa-gesa untuk pergi di tempat pelayanan, di mana pelayanan itu agak jauh dari tempat di mana dia tinggal. Matius 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menyaksikan video ini, jangan kemana-mana dulu. Saya mau ceritakan sesuatu yang sangat penting, yang terkait dengan ekspresi, yang terkait dengan karakter kita yang sebenarnya sebagai orang yang sudah diselamatkan atau orang yang sudah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana ada seorang pendeta dijadwalkan untuk berbicara di sebuah konferensi. Ia harus pergi dengan tepat waktu. Namun apa yang terjadi? Ada saja halangan untuk pergi di tempat pelayanan. Ia lupa mempersiapkan perlengkapannya. Bukan hanya itu, ia juga ketiduran. Dalam ketergesaannya untuk mengejar waktu karena terburu-buru dan sangat gelisah, sepanjang rambutnya dicukur. Maka apa yang terjadi saudara? Rambut kepalanya tergores saat dia pangkas rambut. Lalu ia mendapati bajunya belum disetrika. Kemudian ia pun harus menyetrikanya sambil mempersiapkan yang lainnya. Akhirnya saudara, apa yang terjadi? Bajunya hangus karena terlalu panas. Yang membuat keadaan lebih buruk lagi saat ia berlari keluar, ia melihat ban mobilnya kempes. Pusing semakin bertambah saudara. Saat ia selesai mengganti ban mobilnya, ia sudah terlambat kurang lebih 1 jam. Ia tetap berangkat dan memiliki pengharapan dalam perjalanan. Ia berpikir hanya terlambat beberapa menit saja. Ketika dalam perjalanan, ia mencari jalan alternatif untuk menghindari macet. Karena buru-buru, ia tidak melihat ada tanda berhenti di jalan. Saat ia menerobos tanda itu, ia melihat polisi lalu lintas yang sudah pasti akan menyuruhnya untuk berhenti. Setibanya di depan polisi, ia keluar dari dalam mobilnya. Ia berkata kepada polisi dengan kata-kata kesal, kata-kata kejam. Ayo, tilang saya. Semuanya serba kacau balau hari ini. Pak polisi dengan tenang menanggapinya. Dia berkata, dulu saya mengalami hari-hari seperti Bapak alami sekarang sebelum saya bertobat dan masuk Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesaksian kekristenan ada di dalam gaya hidup kita sehari-hari. Itulah yang menentukan apakah kita pengikut Kristus atau hanya sekedar menjadi orang Kristen. Pesan buat yang menyaksikan video ini. Orang-orang mungkin meragukan apa yang Anda katakan, tetapi mereka akan mempercaya apa yang Anda lakukan. Ingat, saudara, kita diciptakan segambar dengan Allah. Tugas kita adalah mengekspresikan gambar Allah di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Baik itu lewat perkataan kita, lewat sikap kita, baik di dalam tugas-tugas kita lakukan, kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah bertobat dan sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus ini. Saudara bagikan dan jadilah berkat buat orang-orang yang ada di sekitar saudara dimanapun saudara berada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.